Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena rindu dan cinta karena dirimu memang pantas untuk dicintai. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, ditunjukkan dengan langkah kita dimudahkan oleh Allah menuju ke masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib dan kemudian bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam kajian rutin tamasya taklim malam Sabtu. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla atau ru'yatullah, melihat Allah. Pembahasan ini bagian dari rukun iman. Iman kepada Allah sekaligus nanti iman kepada hari akhir dan juga iman kepada Rasul, yaitu kepada Rasulullah SAW, karena informasi tentang melihat wajah Allah itu kita dapatkan dari sabda Rasulullah SAW. Tetapi yang jelas ini merupakan perkara atau masalah keimanan. Ya, next. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qiyamah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di situ Allah sampaikan wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka, nadhirah, memandang atau melihat. Ayat ini menjadi salah satu dasar bahwasanya melihat Allah itu adalah sebuah kenyataan. Kapannya nanti akan kita bahas. Next. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ini doa yang cukup panjang, tetapi saya ambil sesuai dengan tema kita. Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Jadi Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, ladzatan nadhari, nikmatnya memandang, ila wajhika, pada wajahmu, wasyauqa, dan kerinduan, ila liqa'ika, untuk bertemu denganmu. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bertemu dengan Allah itu merupakan kerinduan orang yang beriman. Bagaimana kemudian bertemu dengan Allah? Banyak
sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya kita ini berada di bulan Rajab, maka salah satu cara bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan Mi'raj. Jadi dengan Mi'raj, dengan naik kepada Allah. Mi'raj itu naik. Kalau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Isra itu perjalanan datar, Mi'raj itu kemudian naik. Dan ketika naik itu, ketika Mi'raj, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Yang diberikan adalah, salah satunya adalah tentang masalah sholat. Maka bagaimana bertemu dengan Allah? Di dunia ini kita bertemu dengan Allah dengan sholat kita. Maka wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu untuk bertemu dengan Allah, ya kerinduan kita ketika kita akan melaksanakan sholat itu. Maka kan disampaikan bagaimana seorang muslim itu, seorang orang yang beriman itu begitu selesai sholat, dia rindu untuk masuk sholat berikutnya. Bukan berarti kemudian habis sholat kemudian nunggu sholat berikutnya. Kalau maghrib dan isya wajar. Tapi kemudian dari isya sampai ke subuh kan tidak mungkin kita berada di masjid. Kita kembali kemudian istirahat, tetapi kerinduan kita kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah sholat itu kemudian kita wujudkan. Apakah kemudian kita bangun untuk sholat malam, ataukah kemudian kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh? Kan di dalam hadis tentang sholat malam kan dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Nah, disitulah kemudian seorang hamba itu bertemu dengan Allah. Next, ini sebuah syair. Bagaimana seorang sufi mengungkapkan kerinduannya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ saya bacakan kemudian artikan, tidak perlu dijelaskan. Di situ dikatakan uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun lidzaka. Fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fashughli bi dzikrika amman siwaka. Wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfuka lil hujba hatta araka. Falal hamdu fi dzaka wa la dzaka li walakin lakal hamdu fi dzaka wa dzaka. Artinya next. Jadi ini tentang cinta manusia kepada Allah. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena rindu dan cinta karena dirimu memang pantas untuk dicintai. Cinta karena rindu adalah kesibukanku yang senantiasa mengingatmu. Jadi kesibukan kita untuk beribadah, untuk zikir, itu bagian dari cinta karena kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu ternyata bagi orang sufi bukan tingkatan yang tertinggi. Dan cinta karena dirimu adalah keadaanmu menyingkap tabir hingga ku melihatmu. Jadi seorang hamba yang melihat Allah. Kan dalam hadis Umar itu yang cukup panjang, jeklek. Nyalain aja. Kalau pakai ini sering gitu. Oh berarti nggak usah, nggak apa-apa. Tes. Nanti di share aja nggih, nggak apa-apa. Maksud saya ingin biar kita baca bersama-sama firman Allah Ta'ala maupun hadisnya yang menjelaskan bahwasanya bertemu atau melihat wajah Allah itu adalah sesuatu yang nyata. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya jelaskan bahwasanya seorang sufi tadi mengatakan cinta kepada Allah itu ada cinta karena rindu,
kemudian cinta karena memang Allah pantas untuk dicintai. Kalau cinta karena rindu, maka kemudian kita melakukan ibadah. Tetapi kemudian cinta karena memang Allah pantas untuk dicintai, maka ada dalam kondisi apapun, bagaimana kemudian apapun yang kita lakukan, meskipun tidak dalam kondisi beribadah, hati kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kemudian orang yang menyimpang, tidak ada kemudian melanggar aturan dan lain sebagainya. Karena dalam kehidupannya yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tentang ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya tingkat keimanan seseorang itu nanti sampai pada derajat ihsan, yaitu beribadah kepada Allah karena seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau kemudian itu tidak bisa kita hadirkan, yang perlu kita hadirkan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, kembali kepada ru'yatullah atau melihat Allah. Melihat Allah. Melihat Allah itu merupakan perkara keimanan dan kemudian sesuatu yang dibolehkan, jaiz. Karena Allah itu maujud, Allah itu ada. Maka keberadaan Allah inilah yang menjadikan bahwasanya Allah itu memang kemudian bisa dilihat. Tapi bagaimana kemudian melihat Allah? Ini yang kemudian nanti di dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW jelaskan. Karena hal ini pernah dilakukan atau ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Jadi Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, tunjukkan tunjukkan keberadaan dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Nah, itu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pernah minta kepada Allah untuk melihat Allah. Apakah kemudian Allah menolak? Tidak. Tetapi kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, coba kamu lihat gunung itu. Karena aku akan turun di situ. Maka kalau engkau bisa melihat melihat, maka nanti engkau akan melihat aku turun, maka engkau akan melihat. Tapi ternyata kemudian Allah turun, tapi gunung saja kemudian tidak kuat. Maka bagaimana kemudian manusia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi dasar bahwasanya karena Allah maujud, karena Allah itu ada, maka Allah bisa dilihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian Allah bisa dilihat di dunia? Para ulama menyampaikan bahwasanya manusia, satu-satunya manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah melihat Allah di saat Nabi hidup, tetapi tidak terjadi di dunia. Tetapi dalam peristiwa Mi'raj, artinya manusia hidup bisa melihat Allah, dan itu ternyata hanya Rasulullah SAW.
Tetapi kemudian tempat di mana Rasulullah melihat Allah itu juga tidak di dunia. Kalau di dunia sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa tadi, manusia tidak bisa melihat wajah Allah di dunia. Nah, tetapi melihat wajah Allah di akhirat. Maka disinilah kemudian Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, bahwasanya Allah itu tidak bisa didapati oleh pandangan manusia. Nah, tetapi Allah yang kemudian mendapatkan atau melihat dengan pandangannya. Manusia tidak bisa kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di saat Mi'raj. Tetapi ada hal yang kemudian dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Mi'raj, itu Rasulullah juga hanya melihat cahaya. Karena di dalam sabdanya ketika Nabi ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhanmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nurun anna arahu." Cahaya, bagaimana kemudian aku melihatnya? Sama seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Ketika cahaya Allah itu turun, kemudian gunung itu hancur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini melihat Allah di dunia atau ketika manusia masih hidup. Tetapi kemudian bagaimana melihat Allah di akhirat? Bagaimana melihat Allah di akhirat? Dijelaskan oleh Nabi di dalam sebuah riwayat, yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari, dijelaskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annakum satarawna rabbakum ayyanan. Nabi bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhanmu dengan jelas. Ayyanan, dengan mata kepala. Jadi engkau akan melihat Tuhanmu. Tapi kapan? Itu di akhirat. Namun demikian, manusia tidak dapat melihat hakikat kesempurnaan Allah sebagaimana firman-Nya tadi. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, artinya Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala sesuatunya, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, adapun hadis yang menjelaskan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu bisa dikatakan hampir mencapai derajat mutawatir. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi, yang artinya sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini, yaitu bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia melihat bulan purnama. Tetapi hadis ini tidak menjelaskan, bukan maksud hadis ini menjelaskan Allah itu seperti bulan purnama, bukan. Tetapi cara melihat Allah nanti di akhirat itu la tudammuna. Jadi tidak berdesak-desakan. Mohon maaf kalau sekarang itu kan melihat artis, kemudian melihat capres atau siapa itu kan berdesak-desakan, mau dibuat panggung setinggi apapun, wah itu kan ramai. Tapi melihat Allah itu tidak ada halangan. Seperti melihat qamar, seperti melihat bulan purnama. Bulan purnama yang begitu indah, kita melihat dari jauh di dunia ini kelihatan. Seberapa banyak pun orang yang melihat bulan purnama itu, maka bulan purnama itu jelas akan dilihat oleh banyak orang. Nah, seperti itu kemudian penggambaran bagaimana kemudian
Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh manusia, wajah Allah akan dilihat oleh manusia nanti di akhirat. Kalau di dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan melihat wajah Allah taala itu sebagaimana kita melihat matahari yang jernih dan terang tanpa tertutup awan. Ini juga sama, tidak menjelaskan bahwasanya wajah Allah itu seperti terangnya matahari di siang hari, bukan. Tetapi bahwasanya melihat Allah itu mudah, tidak berdesak-desakan, semua melihat, semua terlihat, semua melihat dengan jelas, dengan terang. Tidak kemudian satu melihat dari sisi yang lain, satu di sisi yang lain, tidak. Melihat wajah Allah begitu dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah di sini kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan itulah penikmatan yang terbesar bagi manusia setelah masuk surga. Masuk surga merupakan kenikmatan yang terbesar bagi manusia yang hidup di dunia. Maka untuk mencapai surga itu kemudian dengan usaha yang maksimal, ya, kita beribadah, kita beramal soleh. Tetapi begitu masuk surga, kenikmatan yang terbesar adalah melihat wajah Allah. Maka kemudian di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhir ila rabbihim." Tidak ada satupun kenikmatan yang lebih kami cintai daripada memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Itu ketika di akhirat. Memang kemudian pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana kemudian melihat wajah Allah di akhirat? Syaratnya satu. Ada yang tahu? Syarat melihat Allah di akhirat hanya satu, masuk surga. Jadi syaratnya masuk surga. Maka kemudian bagaimana yang kita lakukan sekarang ini di dunia untuk melihat wajah Allah? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian caranya kita bisa masuk surga. Memang yang unik ini, sekali lagi mohon maaf, penghayatan kita pada doa sapu jagat itu. Jadi ada 3 kebahagiaan yang dicari oleh manusia. Kebahagiaan di dunia, kemudian kebahagiaan di akhirat, kemudian bebas dari api neraka. Ini menunjukkan ikhtiar kita atau usaha kita di dunia. Bahagia di dunia, maka kemudian kita menjalankan semua kegiatan agar kemudian kita bisa hidup di dunia ini dengan baik. Nah, kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita bekerja, kemudian ya bekerja tidak hanya di satu pekerjaan. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini punya pekerjaan tetap misalnya dari pagi sampai sore. Nah, selama malam itu masih ada sabetan yang kira-kira bisa kita cari, ya masih tetap kerja. Iya. Apalagi dengan dunia digital sekarang ini, di saat kita sedang bekerja ngantor gitu, kan HP kita bisa bekerja juga. Kan luar biasa sarana yang kemudian dari ilmu pengetahuan yang muncul, kemudian kita bisa mendapatkan banyak hal untuk kesejahteraan kita di dunia. Maka tidak heran ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya langit dan bumi ini ditundukkan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang ada ini ditundukkan untuk manusia. Celah manapun, semakin tinggi tingkat ilmu pengetahuan berkembang dengan teknologi dengan luar biasa, maka akan semakin terbuka bagaimana kemudian manusia bisa menjalani hidup dengan baik. Meskipun ya kemudian teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu bisa sebaliknya. Itu Rabbana atina fid dunya. Tetapi kemudian wa fil akhirati hasanah. Akhirat baik. Dan ini sarana kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita beribadah,
kemudian beramal soleh, kita sholat, kemudian sebentar lagi 1 bulan lebih ya, kita sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itu keberkahan itu juga semakin meningkat. Kita tidak tahu dapat harta dari mana, kita bisa setiap hari berinfak, bisa setiap hari kemudian memberikan takjil. Ini kan luar biasa. Itu untuk kebaikan akhirat kita. Tetapi kemudian kita lupa pada poin yang terakhir. Waqina azabannar. Dijauhkan dari api neraka. Itu memberikan isyarat bahwasanya manusia selama beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, meskipun dia mempunyai banyak dosa, dia bisa masuk surga. Dia bisa masuk surga, meskipun dia akan melewati bagaimana perbuatan dosa pelanggaran yang dia lakukan di dunia ini, kemudian memang harus diselesaikan, kemudian mendapatkan hukuman di akhirat, baru kemudian dia masuk surga. Nah, ketika manusia masuk surga inilah nanti salah satu kenikmatan terbesar adalah Allah berikan kesempatan untuk melihat wajah, untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita misalnya pergi jauh, merantau, kemudian kita pulang. Apa yang kemudian kita ingin, yang kita lakukan pertama kali? Apakah kemudian istirahat? Apakah kemudian kita yang penting masuk rumah? Kan tidak. Kita ingin bertemu dengan orang yang ada di rumah tersebut. Apakah orang tua kita, ataukah kakak kita, ataukah kemudian anak kita, istri kita. Kita masuk rumah, kita ingin ketemu dengan mereka. Nah, seperti itulah kemudian penggambaran bagaimana seorang yang masuk surga dan kemudian merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya ini menjadi perenungan kita bersama bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah juga menyampaikan afa hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira akan masuk surga dengan mudah? Ternyata masuk surga membutuhkan perjuangan yang panjang, baik melalui ibadah kita maupun kemudian amal soleh maupun kegiatan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin waktunya masih panjang, saya berikan kesempatan untuk tanya jawab, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Yang lain juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaitan dengan melihat wajah Allah itu kita hadis yang intinya gini, Allah itu lapar, mengapa kamu dikasih saya makan? Allah itu apa yang orang sakit, kemudian ada yang pengen baju, kemudian yang pakaian, mungkin kaitannya dengan wajah Allah itu juga menggambarkan seluruhnya itu kaitannya wajah Allah yang utuh, atau hanya wajah Allah, hanya wajah muka, ilustrasi kita itu hanya wajah di muka atau wajah mungkin sosok Allah yang utuh itu atau sifat-sifat yang lainnya. Yeah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajah itu menggambarkan, mewakili seluruh tubuh kita, kan gitu nggih.
Nah, kan kalau kita ketemu dengan orang yang kita cintai, kan kita ketemu orangnya, tapi kan tidak sekedar wajahnya. Nah, semuanya kan ada gitu. Nah, maka di dalam Al-Quran itu kan ada penggambaran tentang yadullah. Kemudian di dalam hadis itu ada tangannya Allah, kemudian kakinya Allah dan lain sebagainya. Maka wajah Allah ini menjadi jadi tidak hanya wajahnya saja, itu mewakili bentuk Allah atau keberadaan Allah itu seperti apa. Kalau kemudian hadis tadi itu menjelaskan itu tentang hadis qudsi ya. Itu menjelaskan bahwasanya hubungan kita dengan Allah itu mudah. Jadi tidak jauh jangan mengira Allah itu jauh. Allah itu kemudian sulit untuk didekati. Kalau engkau ingin ingin bertemu denganku, maka lakukan perbuatan baik. Itu kan hadis tentang wahai hambaku, aku lapar. Aku lapar. Kenapa engkau tidak memberi makan kepadaku? Maka seorang hamba itu bertanya, menjawab, bagaimana aku akan memberi makan kepadamu wahai Allah, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya ada hambaku yang sedang kelaparan? Kenapa engkau tidak beri makan? Maka di saat engkau memberi makan dia, maka engkau pada hakikatnya telah mendapatiku ada di sisinya. Nah, itu kedekatan Allah dengan hambanya, bahwasanya mendekat kepada Allah itu dengan perbuatan baik, dengan ibadah. Tidak hanya dengan ibadah, tetapi dengan perbuatan baik juga. Wahai hambaku, aku telanjang. Kenapa engkau tidak memberi pakaian kepadaku? Bagaimana aku memberi pakaian kepadamu wahai Tuhanku, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka kemudian Allah menyampaikan, apakah engkau tidak melihat ada hambaku yang kekurangan, yang tidak mempunyai pakaian? Kenapa engkau tidak memberi pakaian kepadanya? Padahal di saat engkau memberi pakaian kepadanya, maka engkau akan mendapatiku ada di sisinya. Artinya bahwasanya kedekatan manusia itu bisa dibangun, kedekatan manusia dengan Allah itu bisa dibangun tidak hanya dari ibadah, tetapi juga bisa dibangun dari hubungan manusia dengan sesama manusia maupun hubungan manusia dengan alam semesta. Ini bisa kita lihat, kan ada orang yang masuk surga karena memberi minum anjing. Ada orang yang masuk neraka sebabnya karena kucing. Itu sebenarnya hakikatnya tidak kita pahami letterlek begitu, bahwasanya kalau pingin masuk surga ngasih minum anjing atau masih makan anjing, bukan. Bahwasanya hubunganmu dengan Allah itu juga dilihat hubunganmu dengan dengan binatang ini. Semakin engkau baik dengan alam semesta, termasuk di situ binatang, maka itu akan mendekatkan dirimu kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika manusia itu kemudian merusak, itu kan penggambaran yang sangat kecil. Binatang yang ada di sekitar kita, yaitu kucing, kemudian ditelantarkan sampai kemudian mati, menyebabkan dia masuk neraka. Artinya hubungan kita dengan Allah menjadi rusak ketika kemudian kita tidak menjalin harmonisasi dengan lingkungan. Kan terjadi ini konteksnya yang kecil, apalagi nanti kemudian pencemaran lingkungan, kemudian udara, polusi, kemudian pengerusakan dan lain sebagainya. Itu bagian dari pengerusakan yang jelas, dan itu secara tidak langsung semakin membuat jarak antara manusia dengan Tuhannya. Masjid banyak, tapi kemudian lingkungan rusak. Masjid banyak, tapi lingkungan rusak. Maka kemudian lingkungan ini kemudian kita bangun berangkat dari masjid ini. Maka memang perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian masjid dan lingkungan itu menjadi suatu hal yang tidak
tidak terpisahkan sebagaimana dulu Rasulullah SAW membangun masjid dan kemudian menjadi bermanfaat untuk lingkungannya. Ya, saya rasa begitu Pak. Monggo, mungkin nggih Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pernah dengar kajian di Bapak bahwa kita nanti di akhirat itu sudah tidak bisa beramal sholat dengan tapi ada salah satu amalan yang bisa dilakukan sana, yaitu silaturahmi. Makanya kita di surga bisa ketemu anak istri, bahkan orang soleh dan kemudian sering kumpul pengajian. Apakah ini ada hadisnya atau mungkin Quran? Bahkan yang lebih saya pernah dengar itu sama sahabat ini bisa memberikan syafaat. Kalau penjelasannya Ya, jadi manusia meninggal maka otomatis tidak ada yang bisa menambah pahala, otomatis semuanya. Tetapi kemudian ada beberapa amalan yang disampaikan oleh Nabi, meskipun pelakunya meninggal, ternyata kemudian pahalanya terus mengalir. Maka jangan remehkan kebaikan. Dan itu kan kebaikan dunia. Semakin banyak manusia berbuat baik, dia bermanfaat, dan perbuatan baiknya itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka ini yang kemudian menjadikan seseorang pahalanya akan bertambah terus di akhirat. Bukan karena perbuatan orang lain, itu kan perbuatan kita yang kebetulan dilaksanakan oleh orang lain. Kalau kita nggak ada peran, ya nggak ada. Kenapa ada anak soleh? Peran siapa yang menjadikan dia anak soleh? Kan orang tuanya. Kemudian sedekah jariah dari mana itu? Kan dari orang ini. Kaitannya sama nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang soleh, iya, akan dikumpulkan itu. Dan kemudian menjadi syafaat, betul. Jadi saudara, kemudian anak yang meninggal itu menjadi syafaat. Selain amal soleh kita menjadi syafaat. Kan ada hadis tentang puasa dan Quran yang menjadi syafaat bagi orang yang berpuasa dan kemudian membaca Al-Quran itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Sepertinya ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Pak Harti. Monggo dipersilahkan. Ini yang dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.